Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Salma Salsabila dengan NIM 1204060093 dari Humas 4C. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Baik, yang pertama, 3 teori komunikasi. Ya, yang pertama, teori komunikasi sibernetik oleh Wiener. Teori sibernetik ini dicetuskan oleh seorang tokoh bernama Wiener pada tahun 1945. Teori sibernetik ini merupakan teori yang masih tergolong baru ketika berkembangnya ilmu sosial serta teknologi informasi di dunia. Teori sibernetik ini berisi mengenai suatu sistem yang menjadi pengontrol untuk kegiatan komunikasi, baik komunikasi antara lingkungan dengan sistem dan sistem dengan sistem itu sendiri. Yang kedua, ada teori komunikasi informatif oleh Shannon dan Weaver. Teori komunikasi informatif termasuk ke dalam salah satu teori komunikasi, termasuk teori komunikasi klasik yang dicetuskan oleh Claude Shannon pada tahun 1949 dan Warren Weaver pada tahun 1949. Nah, teori komunikasi informatif ini menyebutkan bahwa komunikasi merupakan perantara antara pesan dan bagaimana perantara tersebut memanfaatkan saluran serta media yang ada. Selanjutnya, yang ketiga yaitu teori komunikasi Laswell oleh Harold Laswell. Teori komunikasi Laswell ini dicetuskan oleh Harold Laswell pada tahun 1948 yang menjadi teoritikus terkenal yang ikut berpartisipasi dalam mengutarakan pendapatnya dalam membentuk suatu teori. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskripsi kualitatif. Peneliti mengambil data dari guru madrasah ibtidaiyah atau MI. Peneliti mendapatkan data responden peserta didik Madrasah Ibtidaiyah Asih Putra Cimahi sebanyak 22 orang, 11 laki-laki dan 11 orang perempuan. Instrumen yang digunakan adalah daftar cek dan matrik pertanyaan triangulasi. Masalahnya dalam penelitian ini dalam berjalannya pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19. Dan untuk mencapai pembelajaran yang efektif, maka digunakan berbagai teori, salah satunya teori sibernik yang sangat relevan dalam pembelajaran menggunakan teknologi dan internet. Nah, teori sibernik ini merupakan teori belajar yang mementingkan proses pembelajaran serta penggunaan teknologi dalam mendapatkan informasi yang cepat dan tepat. Nah, teori yang digunakan yaitu teori komunikasi sibernik oleh Wiener. Nah, keterkaitan antara teori ini, teori sibernik ini dan kajian penelitian pengimplementasian teori sibernik pada pembelajaran jarak jauh, dengan adanya kita melihat ataupun menilai dari feedback para peserta didik dalam kemampuan mengolah sains, teknologi, engineering and maths atau disingkat juga STIM dengan produk dan karakter selama pembelajaran di rumah aja. Selanjutnya, masalah penelitian yang kedua, strategi komunikasi informatif dan yang dilakukan oleh PT PLN Persero ULP Gambut dalam meningkatkan citra positif sudah cukup baik. Karena dari hasil penelitian masyarakat, Gambut bisa mendapatkan informasi lebih banyak mengenai program-program yang dimiliki oleh PT PLN itu, Persero, ULP Gambut. Selain itu juga dengan strategi ini mereka juga dapat bertanya langsung tentang apa yang mereka tidak pahami.
sehingga masyarakat juga dapat merasakan cukup sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh PT itu sendiri, PT PLN Persero ULP Gambut. Nah, metode penelitian ini adalah metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi kepada 10 orang informan, dan analisis data ini menggunakan reduksi, display, and verifikasi. Nah, teori yang digunakan ini adalah teori komunikasi informatif oleh Shannon dan Weaver. Nah, di sini keterkaitan teori ini dengan penelitian gambaran strategi komunikasi informatif yang dilakukan oleh PT PLN Persero ULP Gambut, yaitu dalam meningkatkan citra positifnya di mata masyarakat Gambut. Nah, yang ketiga, mengambil masalah penelitian tentang ajaran Aswaja merupakan ajaran yang banyak dipertahankan banyak umat Islam juga dengan beragam cara dalam kehidupan beragama Islamnya untuk kehidupan sehari-harinya. Nah, untuk mengetahui bagaimana sebagian kecil dari umat Islam di Nusantara mempertahankan ajaran keislaman yang mereka percayai dalam kehidupan keseharian mereka di dunia internet. Nah, terutama pada media sosial, Instagram dilihat dalam pendekatan budayanya. Dalam hal ini budaya Sunda dapat dalam pendekatan model komunikasi Laswell. Nah, jadi metode penelitian ini menggunakan studi khusus dari deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara observasi dan studi pustaka. Nah, teori yang digunakan ini yaitu teori komunikasi model Laswell. Nah, keterkaitan teori ini dan penelitian berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara teori komunikasi Laswell ini dan penelitian yang dipilih gitu dilihat dari jumlah pengikutnya sekitar lebih dari 51.000 orang, maka pendekatan yang dilakukan admin dengan banyak menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Sunda yang dinilai menuai hasil yang sangat positif. Baik, itu jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.